teman-teman semua. Oke, nah, 大家过得怎么样？这段假期都去哪了？teman-teman melewatinya dengan bagaimana? Terus liburan ini pada kemana teman-teman ya? Oke, sambil saya share bahan yang terakhir, 我们到哪了？ sampai mana ya pelajaran kita yang terakhir? 我们先看一下, kita lihat ya. Hmm, oke. 大家请稍等，我的这个又不见了。sambil kita ngobrol ya. Ya, bahannya biasanya kalau udah lama nggak dibuka dia hilang. 好，大家今天早上用餐了吗？ teman-teman sudah pada sarapan pagi ini? Sebentar ya, sambil saya download dulu, download ulang. Hmm, 都在家是吧？Oke, 谢谢同学们的反应ya. Thank you buat responnya. Terakhir kita sampai di lesson 6, 生词 dan sudah selesai penjelasan. Lesson 16, 对不起，第16课 ya, lesson 16. Lesson 16, 生词已经结束了是吧？penjelasan kosakata juga sudah selesai. Oke, 好。好奇怪哦。等一下，等一下。这里。这样子吧。OK，好，我也用这样子的吧，因为 saya share begini saja ya. OK，好，第16课啊，lesson 16，我们可以看一下，是到了生词对吧？生词已经结束了对吧？penjelasan kosakata sudah selesai semua, benar ya? Kalau sudah, oh 还没，kosakatanya sampai nomor berapa, teman-teman? 到34 sampai 34. Oh, sisa 3. Gitu ya? Oke, 好吧. Kalau gitu kita review dulu ya kosakata. Saya baca dulu ya, teman-teman boleh sambil dengar, sambil review kembali. 我们复习一下生词. Kita review dulu kosakata. Saya bacain nanti saya mungkin sedikit flashback ya, mengulang kembali arti-artinya. Kemudian kita lanjutin 3 nomor terakhir yang belum dijelasin ya. Oke, 好，大家看一下第4页 halaman 4. 愉快，愉快，早餐店。碰到，好久，差不多，以前，老样子，采购部，
教书、保险、与、财务、顾问、改行、曾什么什么过、相信、加入、原本、经过、行业、决定、进一步、深入、起初、自由、理想、后来、相关、培训班、功能、机会、分享、有关、正、赶着、聊、聊天。Saya akan minta beberapa volunteer, kita review dulu ya, baca-baca dulu, baru kita lihat artinya. 我们看一下有谁举手了啊？teman-teman yang sudah tunjuk tangan, coba saya lihat dulu ya. Oke. Ibu Yeni ya, saya unmute Ibu. 早上好，老师。早上好，来，请您念一下第1到第5. Silakan dibaca nomor 1 sampai 5, Ibu. Silakan. 1, 2, 3. 愉快，愉快呀，愉快。愉快，早 Kan kaha. 愉快。愉快，呀，OK，愉好。快，早餐店，早餐。早餐店，碰到，Taunya 4. 碰到， PH, tadi pengnya udah benar. PH, peng, tau. Taunya 4, ada 4. 碰到， Nomor 好久， 好久. Nomor 1 boleh sekali lagi, Ibu. 愉快， KH, 愉快. 愉快， Nah, terus yang keempat. 到，碰到， Pengnya 4. Peng, tau. 碰到，碰到， Oke, nomor 1 boleh sekali lagi. 愉快。 Nah, 愉快 ya. Ini naik nada 2. 愉快. 谢谢 Ibu Yeni. 加油。老师，不客气，加油，再见。再见，老师。Saya lanjut Ibu Meiska. 好，老师好。哎，你好，早上好。来念一下第7，对不起，第6到第10 dari nomor 6 sampai 10 ya。第6到第10，来，1、2、3。差不多，以前，老样子，采购部，教书。OK， 采购部。采购部。然后再来 nomor 10 ya. Nya 1 ya. Bagi yang belum revisi, nadanya diganti nada 1. 教书。教书。对，教书。Nomor 9 boleh sekali lagi. 采购部。采 nada 3 ya. 采购部。采购部。好，10。教书。对，很好，谢谢您，再见。谢谢老师。不客气，再见，已经很好了哦，进步了，sudah maju ya, sudah banyak kemajuan. Oke, 我再继续，saya lanjut lagi, berikutnya Ibu Lili. 老师你好。你好，早上好。念一下11到15。好。1、2、3。保险。保险。好。与财务。顾问。改行。好，都很好啊，都对了，谢谢您。谢谢老师。再见，不客气。再见。Saya lanjut berikutnya. 再接下来16到20, 16 sampai 20. Oke, Ibu Rina. 早上好，老师。早上好，早上好。念一下16到20，来，1、2、3。曾什么什么过。
相信，好，加入，原本，经过。好，很好，都对了啊，不用我改semuanya sudah benar ya，谢谢老很棒，师。不客气，很好，再见。Kita lanjut berikutnya, Ibu Cynthia. 你好，sekali lagi ya. 可以吗？ Oke, Ibu Cynthia, coba saya sekali lagi ya. 你好，老师好，哎，你好，早上好。念一下2121对到25，来1、2、3。行业决定进一步进一步深入其足哦，起初，其足起nya 3，起初，取足起nya biasa QE，起初，取足对对，再来一次好吗？nomor 25 ya. Oke, silakan. 取足起初，好，起初起初 ，OK， 好，yang lainnya sudah OK ya Ibu ya， 谢谢您，很好，Ibu Cynthia， 再见，saya lanjut. Oke, Ibu Elizabeth silakan. 你好，早上好，老师。早上好，念一下26到30, 26 sampai 30 ya. Silakan. 1、2、3。自由，由nya nada 2 ya, 字nya 4, 自由。理想，理nya 3, 理想。jadi li-nya 3, xiang-nya 3, sehingga baca li-nya jadi nada 2 ya. Li xiang. 理想。理想。28, 28. 后来。Oke, ho-nya nada 4. 4. Jadi kalau 4 来 ya, lai naik nada 2. Ho lai. 后来 Lai naik. 后来 后来. Oke. 29. 相关30, 30. 培训班 Ya. P baca PH. Yang lainnya sudah oke nadanya ya. 培训班. 培训班 Shunnya 4 ya. 培训班. 26 boleh sekali lagi Ibu. 自由自由. Oke. 27. 理想理想. 理想 Xiangnya 3 ya. 理想. 28. 后来 Oke. 30, 30. 培训班训4 ya. 培训班. 培训班好，谢谢您没关系，加油加油呀。OK， 再见，Ibu。谢谢老师。不客气，再见。saya lanjut, Ibu Winnie。早上好，老师。早上好，早上好。念一下31到37 ，silakan Ibu。功能。机会。会，nada 4 ya。机会。机会。ya, oke, lanjut。分享。有关。OK。正 engage。正。ya, engage 呀，正。36。赶着。赶着。37。聊天。很好。32可以再来一次吗？ nomor 32 boleh sekali lagi。机会。机会，很好，谢谢您，Ibu Winnie，再见。谢谢老师。不客气，再见。OK，
好，我们看一下意思啊，kita review sebentar ya, arti-artinya apakah teman-teman sudah review di rumah? 大家有没有在家里复习？ Sudah pada review di rumah? Ya, 我们看一下啊，愉快 ini mungkin sekilas ya, saya sudah jelasin kemarin plus apa contoh kalimat. Nah, kalau ini mungkin lebih sekilas saya review, teman-teman boleh lihat ulang apa catatan-catatannya ya. 好，我们看一下。 Coba lihat, 愉快 itu menyenangkan. Nah, teman-teman kita sering pakai ya, 周末愉快 ini yang apa namanya? Kita sering banget pakai. Terus kalau misalnya teman-teman pakai 生日快乐, 生日愉快 juga boleh ya. Mungkin teman-teman sudah ada catatannya yang kemarin yang saya jelasin. 愉快 itu menyenangkan. Apa? Pemakaian yang ketiga, misalnya kayak tadi saya bilang, 大家过得怎么样? Oh, 老师，我过得很愉快. Saya melewatinya dengan sangat menyenangkan. Nah, kalau gitu juga sama ya, kita bisa pakai 愉快. Oke, 再来是早餐. 早餐 adalah sarapan pagi. Teman-teman mau pakai 早饭, fannya fan nasi, itu boleh. Ada orang bilangnya 早餐, ada orang bilangnya 早饭. Cuma kalau nanti kita gabung dengan nomor 3, 早餐店, seringan dipakai 早餐店. Jarang saya dengar 早饭店. Ya, seperti itu ya. Jadi mereka memang sinonim kalau misalnya sarapan pagi. Tapi kalau misalnya istilah restoran untuk makanan pagi, itu akan lebih seringnya pakai 早餐店 seperti itu. Nah, tujuannya teman-teman saya minta kalau misalnya memang suka nonton, itu tujuannya adalah memang teman-teman jadi tahu ya prakteknya, oh mereka lebih sering pakai kosakata begini. Itu penting ya. Jadi karena nggak semua hal bisa saya ceritakan di dalam modul kecuali oh ada kosakata, terus oh ada yang ini saya bisa cerita. Nah, itu tujuannya. Jadi belajar bahasa itu memang apa ya, pada satu level teman-teman perlu melihat cara orang Chinese berekspresi dan berbicara itu ya, itu perlu banget. Nah, jadi tadi saya bilang 早餐 sama dengan 早饭, boleh. 老师你吃早饭了吗? 吃了. 老师你吃早餐了吗? 吃了. 用了, 用早餐了吗? 用早饭了吗? 用了. Ya, kayak tadi saya tanya, teman-teman sudah makan pagi? 用餐了吗? 用餐 itu umum. Makan pagi, siang, sore. Malam ya. Nah, tapi kalau misalnya 吃早餐, 吃早饭, itu artinya makannya pagi ya, sarapan pagi. Nah, kalau misal 吃 kita membuat ganti dengan 用, 用nya makai, itu boleh ya. Mungkin sudah pernah, ini sedikit saya review ya. 用餐了吗 ya, ini umum. Makan di jam apa saja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bilang, oh, 用早餐 berarti makan sarapan pagi. Yung 早餐. Ini boleh diganti dengan 吃. Kalau 吃 memang kata spesifik makan. Kalau yung ini sangat-sangat sopan, teman-teman. Jadi apa ya? Ketika kita bilang, oke, silakan makan gitu ya. Nah, kita akan bilang 请慢用. Mannya pelan-pelan. Memang cara ngomongnya begitu ya. 请慢用 artinya oke, silakan makan gitu ya. Misalnya kita yang jadi tuan rumah, saya sajikan apa namanya? Makanan ya, sudah lengkap. Nah, teman-teman saya minta untuk mulai makan gitu maksudnya. Nah, saya akan bilang, oke, 大家请慢用. Itu sangat sopan. 老师 boleh nggak kalau saya lupa, saya bilang 请慢吃. Boleh aja sih, cuman mereka nggak ngomong begitu ya, nggak bilang 请慢吃, 没有, adanya 请慢用. Jadi yungnya karena dia sangat sopan, dan kalau orang tanya, oh, 你用餐了吗? Artinya kamu sudah makan belum? Di sini yungnya adalah pakai kalau sendiri ya, huruf sendiri. Tapi di sini dia sama sinonimnya dengan 吃. Tapi tidak semua konteks ya teman-teman, khusus hanya konteks ini saja ya. Oke, saya lanjut. 早餐, 早饭 boleh, tapi kalau untuk istilah restoran sarapan pagi, kayak mungkin ada beberapa restoran dia memang
jualan sarapan pagi, maka kita sebutnya 早餐店 ya. Oke, tiennya toko. Kalau tien secara umum boleh toko apa saja ya, misalnya toko alat-alat olahraga, 我们可以说运动店, 运动 ya, olahraga, seperti itu tian. Terus shu tian berarti toko buku. Kayak kita punya merek-merek tertentu, nah itu semua shu tian kan, mungkin merek-merek tertentu dari toko buku ada ya, saya nggak sebutin. Nah itu semua tergolong namanya shu tian, toko buku. Terus toko sepatu, xie tian, kita tinggal tambahin kata-kata benda di depan ya. Oke, 再来是第四。碰到itu mungkin teman-teman sudah saya jelasin ya, bertemu secara tidak sengaja, kita nggak janjian, itu namanya 碰到. Oke, 碰sendiri sebagai pengetahuan buat teman-teman dengan huruf Mandarin yang sama, artinya sentuh ya, sentuh. Nanti kalau misalnya teman-teman lagi nonton, terus orang bilang, saya tulis di sini ya, 别碰我的东西. 东西 udah tahu ya, 东西 itu barang. 别碰我的东西 artinya jangan sentuh barang saya. Di situ 碰 bukan bertemu secara tidak sengaja, bukan, tapi artinya sentuh ya, don't touch. 别碰我的东西 ya, jangan sentuh barang saya. 别碰我的东西. Huruf Mandarinnya sama ya, 别碰我的东西. Saya boleh lanjut? Ini mau saya hapus, sudah di screenshot. Sepertinya saya lebih enak ya share yang kosong sambil kita review ya. Teman-teman sudah punya modulnya kan ya? Gimana? Biar nanti ada tambahan, saya bisa tulis lebih enak juga. Teman-teman boleh screenshot lebih, ini nggak kepotong. Semeyang, oke nggak? Ya, oke ya. Jadi kan teman-teman sudah punya modul. Saya juga lihat modul, nanti share yang di screen ini tulisan layar kosong saja ya. Oke. Hola, ini sudah selesai di screenshot. Kalau sudah, saya akan ganti file. Hola mah. Sudah ya, 谢谢. 谢谢同学们的反应. Kalau gitu saya ganti file. Oke, kita lanjut ya. 碰到. Jadi 碰 suaranya hilang. Oke. 还好吗? Masih oke? Oke, 好. Ya. 碰到 sudah. Terus 好久. 好久 bisa sinonim dengan 很久, dan nggak ada perbedaan sih ya, teman-teman lebih pengen pakai 好久 atau 很久. Cuman kalau 好久 itu dia lebih ekspresif ya, lebih kayaknya lama gitu ya. 好久不见了. 我等你等了好久. Saya tunggu kamu tunggu sampai lama banget ya. 我等你. Saya tunggu kamu gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang kalau teman-teman nonton pasti sering dengar ya. 我等你等了好久. Biasanya belakangnya ada ini nggak ada arti ya, cuman suara belakang gitu ya. 我等你等了好久. Saya tunggu kamu udah tunggu sangat lama gitu ya, 好久. Kalau 很久 dia lebih formal, tidak terlalu ekspresif gitu ya, untuk bahasa-bahasa yang tulisan-tulisan yang lebih formal aja gitu ya, tulisan-tulisan artikel seperti itu ya. Oke, saya lain. Tapi mereka sinonim, boleh dipakai dua-duanya, teman-teman bebas. 再来差不多 itu kurang lebih ya, plus minus maksudnya kurang lebih, tidak jauh berbeda, 差不多. 再来是以前 itu bisa artinya sebelum, bisa artinya dulu ya. Saya sudah kasih contoh kalimat dulu ya. Misalnya kalau kita bilang dulu, misalnya 以前 contoh apa ya dulu. 以前我不会说汉语，现在会说了ya. Dulu saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, sekarang sudah bisa ngomong ya. 以前我不会说汉语，
posisi ijiannya boleh di depan subjek, boleh sesudah subjek ya. 我以前不会说汉语，现在会说了. Berarti sekarang mungkin beliau proses belajar, saya sudah bisa ngomong gitu ya. 我以前 atau 以前我不会说汉语，现在我会说了 ya. Dulu, berarti itu dulu. Nah, tapi kalau sebelum apa ya? Di dalam kalimat juga dia berbeda kok. Misalnya 上课以前gitu ya. Jadi nggak bakal ketukar teman-teman ya. 上课以前. Nah, kalau di sini dan 上课 teman-teman tahu itu adalah verb, benar nggak? 上课 artinya apa? Shangke artinya menghadiri kelas ya. Mulai kelas ya. Shangke ini kata kerja verb. Kayak kita sekarang namanya shangke. Teman-teman lagi menghadiri kelas itu namanya shangke ya. 以前我先用餐 artinya apa? 上课以前我先用餐. Arti kalimat ini? Ya, mungkin masih diketik ya, belum masuk ya. Ya, sebelum mulai kelas kayak tadi, sebelum jam 10, teman-teman mungkin sarapan dulu ya. 我先用餐, saya makan dulu. Betul, sebelum mulai kelas saya makan dulu. Ini dia jadi sebelum ya. Jadi kalau dia posisinya di belakang kata kerja, pasti sebelum ya. Terus kalau misalnya tadi artinya dulu, dia dulu itu keterangan waktu. Sehingga dia bisa ya, 我以前不会说汉语 ya. Lanjutannya mungkin nggak ini, mungkin dulu saya udah pernah kasih contoh kalimat juga. 以前 ya, di sini artinya dulu, keterangan waktu. Dan dua arti kalimat yang berbeda, cuman huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Jadi bisa punya dua arti. Posisi 我 sama 以前 nya boleh saling kebalikan. Masih ingat ya, keterangan waktu dan si subjek boleh tukaran posisi. Nggak masalah, teman-teman lebih kebiasaan ngomong subjek dulu, baru keterangan waktu, atau keterangan waktu dulu, baru subjek. Itu nggak masalah ya, boleh tukaran. Oke, 我以前不会说汉语 ya. Saya dulu tuh nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Misalnya tadi, sekarang sudah bisa. 现在会说了, sekarang sudah bisa ngomong. Oke, itu penjelasan untuk 以前 ya. Saya lanjut dulu. 老样子itu masih seperti dulu. Kalau teman-teman tanya satu persatu dari artinya kan launya tua. 样子 itu bentuk model, rupa. Sehingga 老样子 sebenarnya bukan bentuknya sudah tua, bukan, tapi bentuknya seperti dulu gitu ya, tidak berubah, 老样子. Misalnya kita sudah lama nggak ketemu teman ini, kita mau bilang bahwa dia masih kelihatan muda gitu ya. 你还是老样子. 没变 itu tidak berubah ya. 你还是老样子. Kamu masih seperti yang dulu ya. 没变 artinya tidak berubah. Ini sudah 我以前不会说汉语. Sampai sini sudah di screenshot. Sudah, oke. Saya lanjut ya. Tadi 你还是老样子. 一点儿也没变. Tidak berubah. 变 itu berubah ya. 一点 itu sedikit. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita bilang 一点也没变, artinya sedikit pun tidak ya. Ini dia satu apa ya? Satu istilah gitu ya, memang satu kesatuan. 一点也没变, sedikit pun apa? Sedikit pun apa ya? 一点也, ye-nya ye juga.
Y-nya yang kita sudah pernah pelajari artinya juga, tapi di sini dia satu kesatuan. Nah, justru bahasa Mandarin itu teman-teman perlu belajar yang kayak gini. Y, oh sedikit pun, sehingga nanti bisa pakai di tempat lain gitu ya. Oke, ni hai shi di sini artinya still, masih. Hai shi ini bukan atau ya. Huruf Mandarinnya sama betul, tapi konteks ini bukan artinya atau, tapi artinya masih ya. Ni hai shi lao yang zi, kamu masih seperti yang dulu. 一点儿也没变, sedikit pun tidak berubah. Boleh artinya bentuk fisik, tidak berubah, masih awet muda. Boleh juga attitude, boleh juga emosinya, boleh itu. Jadi ini kalimat umum banget, artinya kamu masih seperti yang lama, tidak sedikit pun tidak berubah. Ya, tinggal konteksnya apa. Orang ini ngomongin tentang misalnya他的脾气 ya. Emosinya dia masih seperti dulu atau bentuk mukanya masih seperti dulu. Itu semuanya boleh. Kalimat ini umum. Oke. Lao yang zi. Nanti kita lanjut lagi ke cai gou bu. Cai gou bu itu adalah bagian pembelian. Kalau teman-teman merasa ini sangat panjang, saya jabarin satu-satu supaya teman-teman gampang untuk bisa menghafal ya, terkonek dengan artinya. Cai itu artinya ngambil. Cai. Cai. Kayak contoh ya, saya kasih di sini artinya ambil. Misalnya, mi feng 喜欢采花蜜。Huanya bunga, mi feng ini lebah ya. 喜欢 suka, 采nya ambil. 蜜蜂喜欢采花蜜. 采nya ambil. Sedikit berbeda dengan na. Mungkin teman-teman kepikir kalau na gimana? Na juga artinya mengambil, benar nggak? Tapi kalau untuk konteksnya si lebah ngambil madu, itu nggak pakai na, pakainya cai. Seperti itu ya. Sampai sini konteksnya bisa dipahami. Jadi ya bahasa Mandarin itu mungkin nanti complicated-nya adalah seperti ini. Teman-teman perlu mengenal, oh na itu misalnya contoh meja saya ada buku, wo na shu, na ambil ya. Kalau misalnya cai itu yang menyerap gitu loh, ambil, tapi sesuatu yang diserap, puyang. Terus kayak orang ngambil tambang batu bara itu namanya cai, bushi na. Sampai di sini oke. Cai kuang. Kuang ini adalah tambang. Jadi ambilnya adalah sesuatu yang kita ambil dari sumber daya, itu namanya cai. Tapi kalau na yang samping, na mengambil, itu sesuatu sudah ada, kita tinggal ambil. Misalnya kayak meja saya ada buku, saya ambil. Meja saya ada handphone, saya ambil. Itu namanya na, bushi shuo cai. Sampai sini oke? Sudah lebih paham? Kalau air sudah tersedia, itu namanya na. Jadi cai itu gini, teman-teman, kenapa saya kasih contoh yang paling gampang si madu, si lebah ngambil madu, dia perlu usaha. Tuh mah, walaupun kita nggak kelihatan usaha dia, benar nggak? Dia perlu usaha untuk, gimana caranya, tapi intinya dia harus berusaha ambil madu, mungkin ditusukin atau apa, itu saya nggak tahu. Nah, intinya perlu usaha. Terus orang ngambil tambang perlu usaha nggak? Perlu. Ada mesinnya, ada usaha tenaganya. Tapi kalau na yang di samping mengambil itu ya tidak perlu effort, tidak perlu usaha. Bukunya sudah tersedia, tinggal ambil. Air sudah ada, tinggal ambil. Kayak air di sungai kan kelihatan ya. Usaha itu maksudnya harus kerja keras gitu ya. Nah kalau air sudah tersedia, saya rasa teman-teman bawa
gelas, tinggal ambil airnya. Itu namanya na. Sampai sini oke? Okay? Oke ya. Itu cai. Sebenarnya cai-nya karena saya mau jelasin bahwa cai kopu itu apa ya? Cai-nya itu artinya ambil ya, supaya teman-teman nggak ke mix up dengan na. Jadi nanti dipikirin, oh ini ngambilnya pakai usaha apa enggak? Pakai proses apa enggak, itu namanya cai ya. Oke. Ko yang kedua, huruf kedua itu adalah membeli, ko u. Saya boleh lanjut dulu, ini mau di screenshot dulu. Hao le ma? Saya lanjut ya. Ko u itu artinya beli barang. Beli barang. Sama dengan mai tungsi. Cuma mai tungsi itu bahasa pasar. Kalau ko u ini bahasa yang sangat formal. Teman-teman kalau nulis artikel, nulis istilah itu dibutuhkan. Tapi kalau ngomong sekedar bahasa pasar itu sama dengan mai tungsi, beli barang ya. Nah, tadi saya bilang, teman-teman butuh kou untuk istilah tertentu. Misalnya kayak, mungkin saya udah kasih ya, kou, Zhongxin Shopping Center. Zhongxin Shopping Center. Zhongxin ini adalah center, pusat. Kou Zhongxin berarti shopping center. Ini translatean ya. Seperti itu. Jadi, bahasa Mandarin itu ada memang istilah yang sama, tapi penggunaannya jalurnya berbeda. Kalau kita masih bahasa pasar, percakapan sehari-hari, mai tongxi, udah cukup. Kalau nanti teman-teman diminta untuk translate dokumen, translate sesuatu, ininya yang kepake ya, kou zhongxin. Terus nanti kayak teman-teman belanja online, kou-nya pasti muncul dua istilah ya, kou che. Kou che itu berarti keranjang belanja. Namanya kou che. Mungkin teman-teman sekarang belanjanya yang nggak pakai menu bahasa Mandarin ya, tapi kalau begitu muncul keranjang belanja yang di online, harusnya dia tulisnya kou che. Che itu mobil ya, jadi troli, keranjang belanja. Keranjang belanja. Oke. Saya lanjut, pu itu bagian. Semoga dijabarin, sambil dijabarin teman-teman jadi paham, oh bagian purchasing, bagian pembelian itu adalah orang, bagian yang berfungsi untuk mengambil sesuatu barang dan membelinya gitu ya. Membelinya ya butuh proses. Makanya pakai cai, cai gou bu. Ye bu shuo na gou bu, meo ya, namanya cai gou bu. Cai itu ngambil tapi butuh proses, butuh effort juga. Oke. Saya jiao shu artinya ngajar ya, teman-teman sudah familiar banget ya, kata kerja, jiao shu-nya adalah kata benda. Jadi jiao shu mengajar. Ta xihuan jiao shu, dia suka ngajar. Saya lanjut 11, baoxian. Baoxian itu adalah asuransi ya. Pao-nya teman-teman sudah tahu ya, pao itu melindungi, protect. Xian itu adalah weixian, bahaya, melindungi dari bahaya, melindungi dari resiko. Saya lanjut, yu itu artinya dan, sama dengan he ya. Nah, cuman yu-nya dipakai kayak tadi kou sama mai tongxi. Yu-nya dipakai untuk bahasa-bahasa yang formal, istilah-istilah yang formal ya. Kayak nanti kalau misalnya teman-teman lihat jurusan apa dan apa. Nah, dan-nya itu akan pakainya yu, nggak pakai he. He itu bahasa sehari-hari kayak wo he Pak Charles, saya dan Pak Charles. Wo he papa mama, saya dan papa mama. Kalau sehari-hari, Laoshi, saya mau pakainya yu, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuman kalau yang tadi formal, konteks formal kita pakai he, jadi nggak cocok. Itu doang ya. Oke, saya lai cai u. Cai u itu adalah keuangan ya, finance. 财务部 berarti bagian finance. 老师，我在财务部工作. Kalau orang kan ada yang bilang,
saya kerja di bagian finance. Dia nggak bilang jabatannya apa dan segala macam. Dia cuma bilang, oh, saya kerja di bagian finance. Maka kita bisa ngomongnya, 我在财务部工作. Punya yang tadi, nomor 9, bagian ya. 我在财务部工作. Bu ini bagian. 工作 bekerja ya. Saya bekerja di bagian finance, keuangan. Lanjut, cai ini adalah 恭喜发财的财. 恭喜发财 saya rasa teman-teman familiar ya. Cai ini kekayaan ya. Itu adalah project pekerjaan ya. Terus 任务 tugas. Jadi cai bagian yang mengurusi tentang kekayaan keuangan, namanya 财务. 再来我们看一下顾问.顾问itu adalah consultant. Jadi teman-teman misalnya udah expert di satu bidang, makanya disebut sebagai konsultan. Nah, bagi kita yang misalnya, aduh, kuwen, dari mana ya? Kok bisa jadi konsultan ya kosakata ini? Ku itu adalah 照顾. 照顾 itu menjaga. Wen, bertanya. Kalau teman-teman punya konsultan, kayak konsultan pajak, konsultan apapun, teman-teman, mereka pasti menjaga kepentingan kita sebagai klien, benar nggak? Sehingga ada ku, 照顾的ku. Wen, bertanya. Kita sebagai klien, kita berhak untuk bertanya, oh ya, bagaimana misalnya pajak yang benar gitu ya, konsepnya segala macam. Itu namanya ku wen. Semoga dijelasin satu-satu teman-teman dapat ya. Oh, gampang nih, berarti saya udah paham ya. 照顾, menjaga. Menjaga itu maksudnya menjaga anak ya, 照顾孩子. 照顾父母, menjaga orang tua ya, take care. Wen-nya adalah teman-teman sudah tahu, 请问的问, bertanya. Oh, berarti konsultan itu ya dia punya dua fungsi ya. Satu untuk melindungi kepentingan kliennya, satu lagi kita sebagai klien kita boleh bertanya apa saja ya. Berkonsultasi. 再来改行. 改行 itu adalah ganti profesi. 改nya berubah, 改变的改. 改变. Tadi ada 变, benar nggak? Sekarang ada 改. 改变 itu satu frase ya, berubah. Berubah. Hang ini adalah, izinkan saya ke nomor 21. Hangye itu bidang ya. Hangye bidang itu dari kai hang de hang, hangye sama. Hangye itu bidang. Saya lanjut. Kai hang ini ganti profesi, artinya mungkin dulu bidangnya marketing, sekarang bidangnya malah purchasing ya. Jadi beda bidang, itu bisa ya. Oke, kalau huan kungzuo ganti pekerjaan, kadang-kadang pekerjaannya masih di bidang yang sama. Itu ya, seperti itu. Jadi, kai hang mungkin teman-teman berpikir, bedanya apa ya dengan huan kungzuo, ganti pekerjaan atau tiao cao. Kalau tiao cao itu batu loncatan. Bisa jadi profesinya masih sama, cuma dia loncat ke perusahaan yang lebih besar. Itu namanya tiao cao atau huan kungzuo, ganti pekerjaan. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ganti profesi, mungkin teman-teman supaya bisa ada pembeda, oh ada sedikit beda ya. Nah, kalau ganti profesi biasanya memang gantinya 360 derajat. Kayak yang teman-teman saya cerita ya, dari saya seorang guru private Mandarin ya, sekarang jadi konsultan asuransi. Berbeda 360 derajat ya, bidangnya beda jauh. Nah, oke, saya lanjut. Tadi kayaknya bisa memperbaiki, betul. Puyung wo kai. Tadi ada teman-teman baca, terus nadanya oke, saya nggak perlu revisi, nggak perlu diperbaiki. Ini kayaknya. Puyung wo kai artinya tidak perlu saya perbaiki. Itu arti di luar ya. Kalau di sini kayaknya artinya berubah, ganti ya. Oke. 再来曾什么什么过, pernah ya. 曾什么什么过. Dulu kita sebenarnya sudah belajar 过, misalnya 我吃过, saya pernah makan. 我去过, saya pernah pergi. Sekarang tinggal ditambahkan lengkap. 曾吃过,
曾去过 seperti itu ya. Jadi artinya sama, artinya pernah. Teman-teman kalau misal nggak usah ribet lah, saya pakainya sama-sama kuo boleh saja ya. Cuman kalau ceng sama-sama kuo itu dia lebih linguistik aja ya. Kalau teman-teman lagi tulis artikel itu kadang-kadang dibutuhkan ya. Oke, 17相信 percaya, 相信 ini kata kerja ya. 请你相信我 tolong kamu percaya sama saya. 你相信他吧 kamu percayalah sama dia ya. 你相信他一次吧 kamu percaya dia satu kali lagi ya. 相信 percaya. Saya lanjut. Oke, kalau percaya mungkin sedikit ya, saya tambahin kosakata ya, sin. Sinyong ini kepercayaan, kata benda. Sinyong. Nah, sehingga sinyong ka, jadi ada yang bisa tebak? Ya, belum di screenshot ya, nanti saya balik sebentar. Sinyong ka, ada yang bisa tebak? Ya, kartu kredit ya, kartu kepercayaan. Ka ini kartu. Sinyong ka jadi kartu kredit. Jadi ini sih teman-teman ya, kalau menurut saya ya, nggak tahu pandangan teman-teman. Bahasa Mandarin itu memang dia kosakatanya akan banyak sih. Bahkan sampai sekarang berkembang. Kayak sekarang kita ada COVID, ada karantina, itu kan semua istilah baru ya. Nah, tapi dia nggak muncul huruf Mandarin yang baru. Itu. Jadi huruf Mandarinnya itu doang. Cuman dia gabungin. Kayak teman-teman lihat deh. Sinyong. Oh, kepercayaan. Ya. Begitu muncul ada kartu kredit gitu ya. Aduh, kartu kredit. Kan dia nggak mungkin ciptain huruf baru gitu ya. Meo, puhui. Fangsin ya. Tidak usah khawatir. Dia akan ambil dari yang ada. Makanya tujuan saya jelasin satu-satu huruf sebenarnya biar basicnya kuat. Begitu nanti ketemu satu huruf yang saya nggak pernah belajar ya. Oh, tapi kira-kira kayaknya artinya ini deh. Nah, itu ya. Sampai sekarang pun saya begitu. Nggak mungkin kan saya selamanya belajar gitu ya. Enggak. Nah, itu memang bahasa itu bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, persis kayak gini. Sinyong ka. Oh, ka-nya kartu. Sinyongnya kepercayaan jadi kartu kredit ya. Karena mereka mempercayakan teman-teman boleh gesek dulu, baru nanti bayarnya belakangan ya. Oke, namanya sinyong ka. Oke, halaman sebelumnya belum di screenshot, silakan. Saya lanjut ya. Jadi xiangxin itu kata kerja, percaya. Kalau kepercayaan jadi kata benda ya. 比如说出来做生意讲信用. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa kalau keluar berbisnis sama orang, 讲信用 itu ngomong kepercayaan lah ya. Perlu ya modal uang perlu, modal kepercayaannya juga perlu ya, 信用. Ini contoh kalimatnya ya. 出来做生意. Mungkin teman-teman sering dengar ya, oh ya kalau bisnis mah juga ngomong kepercayaan ya. Jadi ibaratnya teman-teman mesti jaga kepercayaan orang terhadap diri sendiri itu benar-benar ya. Walaupun mau bisnis pun, mau kerja pun, saya rasa itu penting banget ya. Bukan cuma ya sudahlah intinya dapat keuntungan dulu. Enggak, saya rasa teman-teman semua setuju ya bahwa kepercayaan itu yang utama. 出来做生意 要讲, 讲nya ngomong ya, 讲信用. Sinyungnya saya tulis bawah ya. 出来 itu keluar. Saya tulis deh. 做生意 berbisnis. Oke, 要nya perlu, mesti, kudu ya. 要nya harus. 讲nya ngomong. Berbicara, ngomong. 信用 kepercayaan. 老师, 讲nya boleh saya ganti 说 nggak? Kebetulan untuk konteks ini tidak bisa ya. Kita akan sangat butuh kayak satu istilah 讲信用. 讲信用 artinya ngomong kepercayaan, artinya pegang kepercayaan. Ini satu istilah 讲信用. Perlu pegang masing-masing kepercayaan gitu ya, pegang kepercayaan. Sehingga 讲nya juga tidak bisa kita ganti dengan 说 karena ini bukan sinonim ya, dia konteksnya 讲信用, satu frase.
pegang kepercayaan. Jadi keluar berbisnis selain modal uang, saya rasa perlu banget ya kepercayaan. Sinyo. Artinya kredibilitasnya kita ya. Ngomong A ya A, B ya B. Bukan untuk supaya keuntungan semata, ya sudahlah. Yang penting untung dulu. Lain kali baru pikirin. Nah, itu berarti pujang sinyo. Tidak pegang kepercayaan. Itu nggak boleh ya. Oke, saya lanjut dulu. Jaru. Jaru itu bergabung. Ya, kemarin sudah banyak contoh. Huanying ni jaru. Selamat bergabung ya. Kalau misalnya teman-teman lagi ada member baru, ada karyawan baru, ada teman sekerja baru, kita boleh pakai istilah ini ya. Huanying jaru. Selamat bergabung ya. Huanying jaru, dan orang akan merasa wah dia sangat di welcome ya, dielu-elukan ya. Nah, 欢迎你加入, 欢迎加入 juga boleh. Sudah oke halaman ini, saya mau ganti halaman. 原本 itu pada awalnya ya. Teman-teman mungkin saya nggak kasih contoh kalimat ya, biar kita bisa selesai kosakata hari ini. 原本 itu pada awalnya, artinya ada proses awal, terus 后来 kemudian ya. Saya rasa banyak banget kalimat yang saya kasih ya. Oke, 原本 pada awalnya. Oke, lanjut. 经过 itu melewati ya. Melewatinya bisa dua arti. Melewati yang benar-benar, misalnya melewati jalan depan rumahnya dia, melewati kantornya dia. Ah, teman-teman kebayang ya, melewati. Satu lagi melewatinya adalah melewati hidup. 他经过了很多人生考验。人生 kehidupan, 考验 itu adalah ujian ya, ujian kehidupan. Pakainya 经过 boleh, yang boleh dua. Jadi boleh yang benar-benar lewat, boleh yang abstrak, artinya pengalaman-pengalaman hidup, tantangan-tantangan hidup, itu juga boleh namanya 经过. 好，再来是行业, tadi sudah dijelasin ya, bidang ya, 行业. 决定 memutuskan. 我还没决定, saya rasa teman-teman sering kepake sehari-hari ya. 我还没决定. 你什么时候回来? Kamu kapan pulang? Terus orangnya jawab ya, oh, 我还没决定. Artinya saya masih belum memutuskan. Yang penting teman-teman ingat istilah 还没, masih belum ya. Kayak kita suka saya tanya, 用餐了吗? 还没, masih belum. Nah, masih belumnya kita boleh pakai di konteks lain. Itu maksudnya ya. Jadi kopas. Nggak perlu selalu harus hafal yang namanya grammar ya. Sebenarnya, oh ya, saya masih belum bla bla bla. Berarti 我还没什么, 我还没复习, 我还没用餐, dan segala macamnya ya. Oke, 决定 lanjut. 进一步 itu maju selangkah. 进 artinya masuk ya, 请进的进. 一步 itu adalah satu langkah ya. Nah, 进一步 artinya selangkah lebih maju, berarti lebih lanjut ya. 深入 itu mendalami, 深 dalam, 入 masuk ya, 深入 mendalami. 起初 pertama sekali ya, pertama-tama maksudnya dia hampir sama dengan 原本, dan saya rasa nggak apa-apa sih, teman-teman boleh saling menggantikan ya, 起初 sama 原本, 起初. 再来自由 bebas ya, 自由 bebas. 理想 itu adalah ideal. Terus kalau misalnya impian ini maksudnya gini, yang diidam-idamkan. Contoh, 你心目中 itu di dalam hati gitu ya. 理想的工作是什么样的? Ya, saya tulis ya, saya tulis. Oke. 你心目中理想的工作是什么样的? 你心目中, oke, sin teman-teman masih ingat artinya hati. Sorry, cung ada satu ya. Mu, masih ingat mu artinya apa? Oke, mu-nya mata ya.
Kita ada dulu pernah belajar mu, ya mu mata yang saya bilang. Ini loh teman-teman ya, kelihatan ya kotak terus 2 garis. Kalau kita bulatin dia jadi mata kan. Nih, kalau kita tidurin kan dia jadi mata. Ya, oke. Nah, simujong di sini satu istilah artinya di dalam hati ya, di dalam mata hati gitu ya. Simujong mu-nya mata, teman-teman kalau mau tulis satu-satu arti, tapi simujong ini satu istilah artinya di dalam hati ya, di dalam hati yang terdalam. Di dalam hati ya, di dalam hati kamu lah gitu ya, di dalam hati nurani kamu. 理想的工作是什么样的？对不起，saya kurang satu. 理想的工作 berarti pekerjaan yang diimpi-impikan, yang ideal itu seperti apa? 是什么样的 adalah yang seperti apa? Misalnya 高收入 ya, 高收入 itu masih ingat nggak? Kita udah belajar istilah ini sih sebenarnya. Saya nggak translate dulu. 高收入是什么？高收入。Oke, Mas. Ya, income yang tinggi ya. 收入 ini income, kau-nya tinggi ya. 高收入。Terus 时间很自由。时间apa? Waktu. 自由 bisa bebas atau fleksibel. Mau? Ya, mau ya. Sorry. Income yang tinggi, tapi waktu kerjanya fleksibel. Artinya, fleksibel itu bukan hari ini kerja, besok nggak kerja. Bukan ya. Istilahnya agak rancu. Fleksibel itu maksudnya gini, sama-sama kerja misalnya 8 jam atau 7 jam. Tapi fleksibel itu misalnya boleh ya, mulainya jam 11, tapi yang penting 8 jam. Mulainya jam 12 siang, yang penting 8 jam. Itu maksudnya fleksibel ya. Nah, cuman fleksibel kadang-kadang bisa artikan, oh jadi kerjanya 2 jam doang, 3 jam doang per hari. Ya, bukan begitu sebenarnya ya, tapi income-nya gede. Itu namanya ya. Mungkin teman-teman ada beberapa profesi yang bisa begitu ya. Kerjanya boleh mulainya sore-sore ke malam, pagi sampai siangnya dia boleh santai ya, atau ya pokoknya intinya waktu kerjanya boleh diatur tapi income-nya tinggi. Kira-kira teman-teman suka? Sihuan mah suka pekerjaan yang seperti itu? Oh, suka ya. Ya, maunya begitu ya. Makanya saya bilang 理想的工作是什么样的? Apa ya? Ideal, pekerjaan yang ideal itu seperti apa? Iya, income-nya tinggi ya, terus waktunya juga fleksibel. Oke banget ya. Oke, 再来后来itu kemudian. Artinya lewat satu proses akhirnya gitu ya, kemudian ya 后来我懂了. Akhirnya saya paham gitu ya. 后来我懂了. 他不喜欢汉语 ya. Misalnya contoh, saya orang tua yang maksain anak saya belajar Mandarin gitu ya. Saya kasih guru private, saya gini gitu ya. Saya lakukan segala usaha ya. 我做了很多努力让孩子学汉语。后来 kan tadi proses ya, proses saya lakukan sangat banyak usaha supaya si anak ini mau belajar bahasa Mandarin. Tapi akhirnya mungkin ada satu momentum akhirnya saya sadar, contoh ya. 后来我懂了. Akhirnya saya paham, 他不会喜欢汉语, dia tidak akan suka sama Mandarin ya, nggak tahu kenapa, mungkin ada mindset dan segala macam seperti itu ya. Ini contoh kalimat ya, 后来. Jadi ada lewat satu proses akhirnya bla bla bla. Oke, 再来相关itu berkaitan. Teman-teman masih ingat xiang dari huxiang, saling. Kuan itu kuansi, hubungan. Saya nggak tahu di kelas ini juga ya, saya kasih atau di kelas Sabtu. Ya, xiangguan, oh ada saling hubungan yang saling terkait, itu dan namanya berkaitan ya. Xiangguan, berhubungan, berkaitan. Xiangguan. 比如说不相关的人不要进来. Mungkin ini sangat di sehari-hari kepake ya. 不相关的人不要进来. Misalnya kayak ke imigrasi gitu ya, maksudnya lagi pengecekan
Orang yang tidak bersangkutan, yang tidak dipanggil, tidak boleh masuk ruangan. Maka petugasnya akan di depan kasih tahu teman-teman bahwa 抱歉, sorry ya, sorry banget, 不相关的人不要进来. Orang yang tidak berkaitan dengan orang yang masuk ini, jangan masuk ya, tidak boleh masuk. 不相关的人不要进来. Atau kadang-kadang kalau di rumah sakit juga gitu ya, bukan saudaranya dia, ya jangan masuk gitu ya, mungkin dokternya mau kasih tahu apa. Nah, berarti si hushi, si susternya akan bilang, 抱歉，不相关的人不要进来 ya, orang yang tidak berkaitan jangan masuk. Saya lanjut, 培训班 kelas pelatihan. 培训 itu artinya latihan ya, 班 kelas. Saya rasa teman-teman sudah tahu. 功能 fungsi ya, 手机的功能很多。手机的功能很多 ya, fungsi dari handphone sangat banyak. Saya rasa 功能 kita kemarin ada bikin contoh kalimat. 再来是机会，机会 itu kesempatan. 请你再给我一次的机会 tolong kasih saya satu kesempatan lagi ya, 再给我一次的机会。分享 itu berbagi, sharing ya, kayak teman-teman kalau forward apa, saya akan bilang 谢谢你的分享, artinya thank you ya buat sharingannya ya. 分享 分 itu artinya bagi ya, 分分比如说分东西 bagiin barang ya, 分享nya itu menikmati, enjoy, 享受. Jadi kita bagikan orang lain supaya orang lain bisa ikut menikmati apa yang kita enjoy. Itu namanya 分享. Jadi ini satu kata yang bagus ya, namanya share. 好东西要分享给大家 ya. Hal yang baik, 好东西 ya, 要分享给大家, mesti dibagikan ke semua orang ya. 分享。再来有关 tentang, 有nya ada, 关系 berkaitan, ada kaitan berarti tentang ya. Kalau teman-teman lagi hafal kosakata, aduh ini banyak banget. Coba dari satu-satu huruf, semoga membantu ya. 有关，有关他的事我都不要管了 ya. Misalnya contoh ya, 有关他的事我都不要管了. Artinya apa teman-teman? 有关 tentang 他的事，事 itu hal, urusan ya. Jadi hal tentang dia 我都不要管了. Saya tidak mau ya ambil pusing, saya tidak mau ikut campur, namanya 管. 管 ini sebenarnya kontrol, ikut campur ya. Peduli ya. Terus ikut campur. Contoh ya, ini contoh kalimat ya, 我都不要管, artinya semua hal tentang dia, pokoknya saya nggak mau ambil pusing, nggak mau peduli, nggak mau ikut campur lagi ya. Tergantung konteks, ada orang mungkin artinya tidak mau ikut campur ya. Oke, 再来正 ini artinya sedang. Nah, teman-teman mungkin berpikir, Laoshi sedang dulu kita ada satu istilah 在 ya. Dulu waktu saya jelasin zai, saya bilang ada 3 arti gitu ya, teman-teman masih ingat. Nah, arti yang sedang itu sebenarnya lengkapnya adalah 正在. 正在 itu lengkap. Nah, karena simple, sehari-hari kita pakainya 在. Kalau 正 ini dipakai nggak sehari-hari? Iya, tapi dipakai sangat-sangat penekanan bahwa sedang on proses dan saya tidak mau diganggu sebenarnya ya. Jadi misalnya saya sering kasih contoh teman-teman ya, misalnya contoh ini saya lagi ngajar, terus ada telepon masuk. Saya akan supaya orang tersebut paham bahwa urgent dan saya memang lagi on proses, mungkin saya tidak bisa diganggu, maka saya akan bilang 我正在上课. Dan orangnya paham. Oh, 好的好的，待会儿再打, nanti telepon lagi gitu ya. Kalau 老师 saya pakai 我在上课 boleh? Boleh aja, tapi enggak terlalu tegas gitu maksudnya ya. Jadi cengnya itu sedikit dia agak penegasan bahwa saya sedang begini ya. Jadi orang yang dengar pun paham, oh ya urgent nih, nggak boleh kita ganggu dulu karena memang on progress gitu ya.
正 sudah, terus 赶着 itu buru-buru ya, 赶着要去机场. Oh, 我赶着要去机场, saya buru-buru nih mau ke airport, contoh ya, 赶着. 再来聊天, itu ngobrol, ngobrolnya santai ya, bukan yang terlalu formal, namanya 聊天. 你喜欢聊天吗? Oh, 我喜欢 ya, chat, itu namanya 聊天. Mungkin ya, ini saya nggak tahu, nggak pernah dijelasin kenapa ngomongnya 聊天, ngomongnya tentang langit gitu ya, mungkin karena ngomongnya bukan yang penting-penting ya, ngobrolin langit gitu ya, 天 itu langit. Nah, 聊天 ini sesuatu yang topiknya ya santai ya, tidak serius banget, bukan tentang pekerjaan, mungkin bisa tentang hobi, tentang apa ya, bercanda-bercanda, itu namanya 聊天 ya. Jadi begitu orang tahu 聊天, oh ngobrol santai, paham ya. 我们聊天, oh 我们再聊吧. Kita ngobrol lagi deh nanti ya gitu, misalnya contohnya 再聊就是这个聊. 好了吗? Sudah? Kosakatanya saya masih punya waktu untuk baca ke 绘画. 还有时间吗? Oh, yo. 好. Teman-teman silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti file. Kita mau lihat ke bacaan ya. 绘画 conversation di halaman 1. Halo? Saya boleh ganti file? Halo, Ma? Ya, semoga reviewan tadi membantu teman-teman ya untuk mengingat kembali kosakata ya. Jadi nanti ketika baca 绘画 tidak terlalu ngeblank. Kan Oke, 好，没问题。好的，teman-teman boleh dengerin saya baca sekali dulu ya. 同学们可以先听我念一遍。同学们可以先听我念一遍。Teman-teman boleh dengar saya baca satu kali ya. 可以先听我念一遍。Saya sengaja pelan-pelan, sengaja saya ulang supaya teman-teman berasa, oh ya ini kosakata memang saya udah pelajari. Dipelanin teman-teman paham, nggak apa-apa. Itu berarti udah mulai tahu kosakata. Nanti pelan-pelan telinganya terbiasa, orang ngomong cepat pasti bisa nangkap ya. Oke, 好，大家先听我念一遍ya, dengerin dulu saya baca. 第16课，第16课，祝你工作愉快，祝你工作愉快。学生在早餐店碰到了多年不见的老师。学生在早餐店碰到了多年不见的老师。第一部分，第一部分。老师您好，好久不见了。老师您好，好久不见了。最近过得怎么样？最近过得怎么样？挺好的，挺好的。你呢？对啊，我们差不多7年没见面了吧？对呀，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理，还在以前的公司当采购部经理。老师，您还教书吗？老师，您还教书吗？我已经很久不教书了，我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。
我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。哦，老师，您改行了。哦，老师，您改行了。您以前曾说过不相信保险的。您以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？现在怎么加入到了这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险。是啊，我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。家里人都不相信保险。在2013年时，经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。原来如此，原来如此。那么您从中了解到了什么？起初我是想找份能让我有自由的工作时间。Ini kalimatnya agak panjang. Teman-teman, cara penggalnya begini ya. 起初我是想找份. Nah, kalau sampai situ oke. Kalau misalnya teman-teman merasa masih terlalu panjang, boleh dipenggalnya begini. 起初我是想找份. 找份nya dia satu ya, jangan dipisah. 起初我是想找份能让我有自由的. Kenapa saya penggal pas ya di itunya te, baru 工作时间. Jadi teman-teman bisa nafas terus penggalnya nggak salah. Kalau penggalnya salah artinya agak susah ya. Orang dengarnya juga bingung. Oke, 再来一次. 起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来，当我进入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能，好，下次有机会，请您分享分享有关保险的功能。我正赶着要去上班呢。好吧，下次再聊。祝你工作愉快。加入，对不起，是加入呀，加入 bergabung. Oke, saya baca sekali lagi. 第16课，祝你工作愉快。学生在早餐店碰到了多年不见的老师。第一部分，老师您好，好久不见了。最近过得怎么样？挺好的，你呢？对啊，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理。老师，您还教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。哦，老师，您改行了。您以前曾说过不相信保险的。您以前 itu dipenggal di situ boleh ya。您以前曾说过不相信保险的。
现在怎么加入到了这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险。是啊，我原本不了解什么是保险。家里人都不相信保险。家里人都不相信保险。在2013年时，经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。原来如此，那么您从中了解到了什么？起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来当我加入时，加呀，tadi ada yang tanya itu进apa加加入时呀。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，下次有机会，请您分享分享有关保险的功能。我正赶着要去上班呢。好吧，下次再聊，祝你工作愉快。好吧，下次再聊，祝你工作愉快。OK， 我觉得应该差不多了吧。Saya rasa harusnya sudah lumayan. Enggak terlalu cepat kan? 不会太快吧？ Enggak terlalu cepat ya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu artinya, karena tadi sebenarnya sebagian besar arti udah dijelasin di kosakata. Kita lihat dulu, baru kita latihan ya, 练习绘画, latihan conversation. Oke, 第16课 lesson 16. 祝你工作愉快. Semoga pekerjaanmu menyenangkan. Artinya ketika mau pamitan dan kita tahu orang ini bekerja, teman-teman boleh bilang 祝你工作愉快. Ya, semoga pekerjaanmu menyenangkan. Artinya kita doain hari ini kerjaan kamu lancar, menyenangkan, diberikan orang-orang yang oke gitu ya untuk diketemuin, misalnya contoh ya, semoga pekerjaanmu menyenangkan. 学生在早餐店碰到了多年不见的老师。学生 murid ya, 在早餐店 di restoran sarapan pagi 碰到了多年不见的老师。Kalimat ini kelihatan panjang, tapi ini adalah pengembangan. Pengembangan dari kalimat simple yaitu 学生在早餐店碰到了老师。Sebenarnya simpelnya begitu. Nah, yang saya cerita sama teman-teman, begitu itu simple, teman-teman sudah paham, nanti tinggal dikembangin. Oh, lausnya yang mau dikembangin. Nah, yang kalimat ini, lausnya yang kita kembangin supaya si pembaca tahu bahwa oh, lausnya yang sudah lama tidak ketemu, gitu maksudnya ya. Kalau tanpa 多年不见kan kita nggak tahu ya. Gurunya bisa jadi memang sehari-hari mereka ketemu, cuman pas banget di restoran sarapan pagi ketemu gitu ya. Nah kan nggak tahu. Nah begitu dia jabarin bahwa oh lausnya adalah yang sudah lama tidak ketemu ya, sudah banyak tahun, sudah sekian tahun tidak ketemu. Itu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, kok ini kalimatnya jadi begini ya. Sebentar. Ini yang tadi saya maksud ya. Jadi objeknya adalah 多年不见的老师. Ini pengembangan dari objek ya. Tadinya simple cuma 老师. Oke, 多年 itu banyak tahun, 不见 tidak ketemu ya. 多年不见的老师. Oke, lanjut 第一部分. Bagian pertama. 第一部分 i-nya tidak berubah nada. Kenapa teman-teman? 为什么? Ada yang masih ingat pelajaran tentang perubahan i dan pu? 第一部分. 部分itu bagian. I ya karena urutan. Jadi kalau urutan kayak 第一课, 第一部分,
第一个itu i-nya tidak berubah ya. Karena urutan 1, 2, 3, ingatnya itu ya. Urutan nomor juga dia bacanya i, tidak berubah nada. Oke, Mei Hua ini nama orang ya. Mei-nya indah, cantik. Hua ini Huaren. Huaren itu orang Chinese. Huayu, Hanyu ya. Teman-teman suka tanya Hua. Ini nama orang ya. Terus saya lanjut. Lao Shi, nin hao. Ini saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Halo Lao Shi, 好久不见了. Sudah lama tidak ketemu. 最近过得怎么样? Akhir-akhir ini melewatinya dia bagaimana? Sudah sangat familiar ya. Selalu saya pakai. 挺好的. 挺 ini artinya sangat ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai 挺, pakai 很好, boleh nggak? Boleh. Cuma kalau pakai 挺 itu dia perlu te. 挺好的, 挺漂亮的, 挺美的, 美 cantik ya, 漂亮 tadi cantik juga. Cuma 美nya lebih cantik alami ya. 挺美的, 挺快的, 快 cepat. Dia perlu te di belakang ya, 挺. 再来是你呢? Bagaimana dengan Anda ya? 对呀, benar ya. 我们差不多7年没见面了吧? Kita kayaknya kurang lebih 7 tahun ya tidak ketemu ya. 我们差不多7年没见面了吧? 我还是老样子, saya masih seperti dulu, 还在以前的公司当采购部经理, masih di perusahaan yang lama menjadi manajer pembelian ya, manajer purchasing. 老师，您还教书吗? Jadi Mei Hua ini dulu kenal si gurunya masih maksudnya masih ngajar ya. Dia tanya, sekarang masih ngajar nggak ya? 您还教书吗? Oke. 我已经很久不教书了. Saya sudah lama. 已经 sudah. 很久 sangat lama. 不教书了 tidak ngajar lagi ya. 我已经很久不教书了. 现在在保险公司当保险与财务顾问. Sekarang 在保险公司 di perusahaan asuransi. 当 menjadi ya, teman-teman kita udah belajar ya. 当老师, 当医生, 当律师, 律师 itu pengacara ya. 当 menjadi 保险与财务顾问. 保险 itu asuransi, yu-nya dan ya, masih ingat ya di penjelasan kosakata, dan 财务 keuangan, 顾问 konsultan. Kalau teman-teman tahu ada namanya financial advisor, itu namanya 财务顾问. Nah, financial advisor tidak semua bergerak di bidang asuransi. Asuransi itu spesifiknya. Financial advisor bisa ada juga orang itu dia bergerak di pajak. Bisa juga bergerak di investasi. Contoh misalnya kalau teman-teman mau investasi perlu konsultasi sama dia. Taruhnya di yang high risk atau low risk tergantung profilnya teman-teman. Itu namanya ya. Jadi 财务顾问 ini memang perlu belajar dan kita ambil gelar. Ada ujiannya. Itu namanya 财务顾问. Nah, 保险nya adalah cabang kecilnya. Nanti dia ada cabang yang kata saya bilang ada pajak dan segala macam ya. Oke, sekarang di perusahaan asuransi menjadi seorang konsultan asuransi dan konsultan keuangan. Kalau misalnya bahasa Indonesia-nya adalah konsultan keuangan. Konsultan keuangan di Indonesia profesi ini masih sangat tidak terlalu terkenal ya. Maksudnya nggak terlalu orang perlu pakai gitu ya. Karena ya memang tingkat pemahamannya berbeda ya. Tapi kalau kayak negara luar ya, konsultan keuangan ini memang satu profesi ya, satu profesi yang mereka dipanggil konsultasi dan dibayarnya per jam. Itu namanya konsultan keuangan. Jadi teman-teman bisa konsultasi sama dia bahwa biaya hidup saya sama income saya sebenarnya perbandingannya sudah oke. Kalau belum oke, perlu diatur. Karena semua orang perlu merencanakan yang namanya pensiun dan segala macam dan hal-hal lainnya. Itu namanya fungsi dari si konsultan keuangan ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, saya lanjut. Oh, 老师您改行了. Oh, 老师, Anda sudah ganti profesi ya, ganti bidang ya. Jadi dulu setiap kali saya kondangan gitu ya, orang tanya profesinya sekarang atau mungkin orang sudah banyak yang tahu. Mereka akan selalu kasih saya satu kosakata ini yaitu 老师您改行了 gitu ya. Mereka masih panggil 老师ya. Oke, 改行了 artinya sudah berganti profesi, bahkan profesinya jauh-jauh berbeda. Ya, betul.
saya ganti profesi dan saya belajar. Makanya tadi saya bisa cerita konsultan keuangan seperti apa ya. Oke, 您以前曾说过不相信保险的。Anda dulu, nah di sini, 以前yang tadi saya jelasin ya, habis subjek atau di depan subjek itu artinya dulu ya. Dulu Anda pernah ngomong, 曾说过, 曾什么什么过 artinya pernah. 说nya ngomong ya, 曾说过 pernah ngomong, 不相信保险的 tidak percaya asuransi. Ya, saya rasa hari ini yang hadir, saya rasa mungkin 80% kali ya, berasal dari latar belakang yang sama ya, tidak suka asuransi, tidak percaya asuransi, bahkan negatif. Saya juga sama ya. Oke, 现在怎么加入到了这个行业? Jadi muridnya agak shock ya, maksudnya apa? Ya shock ya, mungkin ibarat dulu katanya nggak percaya, sekarang kok bisa di bidang ini gitu ya. 现在怎么加入到了这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险ya. Saya pada mulanya tidak paham apa itu asuransi ya. 原本 pada awalnya, pada mulanya tidak paham apa itu asuransi ya. 什么是保险 itu apa itu asuransi. Kalau kita artikan kan apa adalah asuransi kan aneh gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah apa itu asuransi. Nah, teman-teman kalau mau ngambil kalimat ini untuk diganti dengan kosakata yang lain sama ya. 我原本不了解什么是网络 misalnya contoh ya. Sekarang dengan perkembangan teknologi internet, saya rasa semua orang sudah paham. Tapi kalau kita flashback 20 tahun yang lalu, mungkin banyak dari kita masih tidak paham tentang internet, benar nggak? Nah, hari ini kan perkembangan internet semua udah tahu, akhirnya kita boleh bilang ya, 20年前, 20 tahun yang lalu gitu ya, 20年前就是以前的前ya, 20 tahun yang lalu, 20年前。我原本不了解什么是网络，网络 itu internet ya. 不了解什么是网络. Jadi frase 什么是 itu boleh dipakai. Tinggal teman-teman ganti kosakata ya. Oke, saya lanjut. 家里人都不相信保险. 家里人 itu orang rumah, keluarga maksudnya ya. 家里人都不相信保险. Keluarga semuanya tidak percaya asuransi. 在2013年时, di tahun 2013. Kalau tahun itu teman-teman ejak satu-satu ya. Nah, kayak sekarang 2022. 2022年. 2022年 ya, diejak satu-satu ya. 在2013年时, di tahun 2013. 经过好朋友的介绍 lewat 好朋友的介绍 ini satu frase. 介绍 masih ingat artinya perkenalan ya. Jadi lewat dikenalin sama teman gitu ya, lewat dikenalin sama teman baik, 才决定进一步深入了解. Barulah, teman-teman masih ingat saya selalu bilang 才 yang kita pelajari ini, kalau teman-teman lagi bikin kalimat barulah. Jadi lewat satu proses, barulah, maka barulah itu teman-teman kudu harus translate dengan 才 ya. 才决定进一步深入了解. Barulah memutuskan untuk memahami lebih lanjut. Barulah memutuskan untuk pergi ke China. 经过好朋友的介绍, 才决定要去中国留学. Misalnya, mau pergi ke China, 留学 itu artinya belajar ke sana. Kayak kita orang luar ya, orang Indonesia dan orang negara lain, begitu kita ke China itu namanya 留学 ya. Orang negara lain yang datang belajar namanya 留学. 留学. Kayak anak teman-teman nanti kalau misalnya pengen ke sana itu namanya 留学. Mereka disebut 留学生, mahasiswa luar negeri ya, 留学生. 留学 ini kata kerja. Kalau 留学生 berarti orangnya. 留学生, 学生 murid, 留学 berarti sekolah ke luar negeri. 再来是 misalnya teman-teman ada banyak anak yang sekolah ke Australia gitu ya. Nah, kita boleh bilang 我的孩子在澳洲留学. 在澳大利亚留学. Boleh. 留学 ini kata kerja ketika kita belajar ke negeri orang ya, ke luar negeri. Itu namanya 留学.
再来是 kita lanjut ya. 原来如此. Oh, ternyata begitu. Ya, teman-teman mungkin berpikir OGT gitu ya. OGT tapi panjang banget bahasa Mandarinnya ya. 原来如此. Ya, memang bahasa Mandarinnya begitu ya, 4 huruf ini ya. 原来如此. Teman-teman mau singkat juga boleh ya. YLRC. Ini mungkin kayaknya dari saya doang ya. Teman-teman ini bercanda ya, biar nggak terlalu serius ya. 原来如此 kan kalau bahasa Indonesia kita OGT. Nah, kalau bahasa Mandarinnya teman-teman boleh singkat ya. Oke, 原来如此. 那么您从中了解到了什么? Kalau gitu Anda dari dalam, masih ingat ya, 从中 sebenarnya tengah. Tapi di sini bukan tengah, tapi artinya dari dalam gitu ya. 了解到了什么? Memahami apa? Oh, kalau gitu apa ya? Apa yang kamu pahami gitu ya? Bagaimana pemahamanmu? Oh, 起初我是想找份能让我有自由的工作时间. Awalnya gitu ya, awal dari pemikirannya adalah memang pengen cari sebuah. Oke, 我是想, saya pikir ya, saya pengen. 找 itu mencari. 份 ini adalah kata bilangan untuk pekerjaan. 一份 ya, 一份工作 sebuah pekerjaan. 一份礼物 juga pakai 份, hadiah, 礼物 itu hadiah. Jadi teman-teman boleh kasih arti di modul masing-masing. 份 ini adalah kata bilangan untuk pekerjaan ya. 起初我是想找份 mencari sebuah pekerjaan. Teman-teman lihat kalimat ini panjang. Sebenarnya dia ada pengembangan gini. 起初我是想找份工作 pekerjaan. Itu simpelnya. Ini karena dijabarin gitu ya. Orang paham pekerjaan yang seperti apa sih gitu ya. Digabung jadi satu kalimat. Ini pengembangan. 能让我有自由的工作时间. Bisa membuat saya. 能 bisa. 让 membuat saya 有自由的工作时间. Ada waktu pekerjaan yang bebas. Fleksibel. 自由 itu bebas. 工作时间 waktu bekerja ya. Jadi awalnya itu cuma pengen kerjanya itu fleksibel, saya tidak mau terikat sama yang namanya office hour gitu ceritanya ya. 但收入要很理想. Tapi income-nya maunya juga sesuai standar. Sesuai standar itu standarnya pribadi ya. Makanya saya tulisnya 理想. Artinya standar pribadi setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang maksudnya 3 digit, ada yang cukup 2 digit ya. Jadi beda-beda setiap orang. Makanya kenapa saya bilang 很理想 ya, sangat sesuai ideal lah, sesuai impian ya. 后来当我加入时, kemudian gitu ya. Tadi awalnya cuma begitu ya. Waktu fleksibel, income-nya juga oke gitu ya. Kemudian 当我加入时, kemudian ketika 当什么什么时 ya, teman-teman boleh kasih note 当什么什么时 artinya ketika. 当你老了 ada satu lagu ya, ketika Anda tua. Tapi dia nggak ada 时, nah itu sama ketika. Kalau ini ada 时 sama artinya ketika ya. 当我加入时 ketika saya bergabung, 当我加入时 参加了很多相关的培训班, mengikuti sangat banyak kelas pelatihan yang berkaitan. 相关 tadi berkaitan. Artinya kelas pelatihannya nggak lain ya, bukan kelas pelatihan masak, bukan kelas pelatihan menjahit, 不是. Makanya ini dibilang 相关, teman-teman dari baca konteksnya tahu, oh yang berkaitan dengan bidangnya maksudnya ya. 参加了很多相关的培训班, 了解到了保险的功能, memahami fungsinya dari asuransi ya. Oke, 再来, 好, 下次有机会, lain kali ada kesempatan, ini kepake sehari-hari ya. Teman-teman kalau lagi mau minta orang, lain kali ada kesempatan, pakai kalimat ini ya. 下次有机会什么什么什么 ya, lain kali ada kesempatan, 请你来我家, boleh ya, tolong maksudnya datang ke rumah saya gitu ya, kita ngundang orang ya. 下次有机会 lain kali ada kesempatan. 请您分享有关保险的功能. Silakan Anda berbagi ya, sharing tentang fungsinya asuransi. 我正赶着要去上班呢.
saya pas banget ya. Zheng artinya sedang. Buru-buru ya, pas banget sedang buru-buru mau ngantor kan tadi restoran sarapan pagi ya, mereka ketemu di situ. Si muridnya memang lagi mau ngantor, jadi buru-buru cuma bisa ngobrol sebentar ya. 我正赶着要去上班呢。好吧，下次再聊，祝你工作愉快。OK, next time ngobrol lagi ya, 下次再聊, lain kali ngobrol lagi. Semoga pekerjaanmu menyenangkan. OK, 我们来念一下绘画. Oke ya, ini sudah selesai penjelasan untuk arti dari conversation ya. Oke. 我看一下有举手的吗？有. Kita latihan sebentar ya. Yang tadi belum sampai siapa ya? Ada Ibu Rita. Ibu Rita ya, saya unmute ya. Sama Ibu Tata. Oke, sebentar ya. Silakan dipelani, Kak. 你好，你们好。你好，老师。能听到我的声音？Ibu Tata bisa? Oke, Ibu Rita sudah ya. Ibu Tata bisa? Saya unmute sekali lagi ya. Oh iya. 老师好。你好。我们来复习一下. Tadi kita sudah lihat artinya, sedang kita review dulu ya. Ibu Rita jadi 美华, Ibu Tata jadi 老师. 来，我们开始，1、2、3。老师您好，好久不见了，最近过得怎么样？ Ya, sedikit sebentar ya. Ibu Rita nada 4-nya ya. 好久不见了. 见-nya ditekan nada 4 ya. Terus 最近, jin-nya juga nada 4. 过 4 juga. 过得怎么样? Yang-nya juga nada 4. Boleh sekali lagi. 老师您好，好久不见了，最近过得怎么样？老师您好，好久不见了，最近过得怎么样？很好，怎么样 ？OK, lanjut. 挺好的，你呢？对啊，我们差不多7年没见面了吧？OK, lanjut. 我还是老样子，还在。OK, ulang. 我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理。老师，您还教书吗？您还教书吗？您还教书吗？书nada 1 ya. 教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。OK. Kalimat terakhir ya, sebentar. 现在在保险公司当保险与财务顾问. Boleh sekali lagi, Ibu? 现在在保险公司当保险与财务顾问。财呀，财呀 pakai 财务顾问。OK, 好，再来。老师。老师，您改行了。您以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。在2013年时，经过好朋友的介绍，再决定进一步深入了解。原来如此，那么您匆匆了解到了什么？基础我
是想消分。我是想找呀，找份啊，没关系。我是想招分，能让我有自由的工作时间但收入有很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，下次有机会请您分享有关保险的功能，我正看功能ada dua ya，功能 ，OK， 我正看着要去上班呢。好吧，下次再聊。祝你工作愉快。好，谢谢你们2位，谢谢Bu Tata，谢谢老师。谢谢老师。不客气。Teman-teman nanti ingatin saya minggu depan kita baca lagi 绘画呀 latihan 呀。OK， 谢谢同学们，我们到此下课，谢谢班长，再见。谢谢老师，谢谢班长。不客气，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，再见。不客气，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢再见。班长。谢谢老师，谢谢班长，谢谢你，再见。